Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, pada kesempatan hari ini saya akan sambung kembali pembahasan seputar manhaj ulama dalam menuntut ilmu agama. Nah, ini persoalan yang penting, ya, khususnya bagi para penuntut ilmu agar mereka bisa lebih terarah dalam menuntut ilmu agama, sehingga apa yang dia sumbangkan dari waktu dan pikiran, termasuk juga dalam hal ini harta. Karena dalam menuntut ilmu juga seorang perlu menafkahkan sebagian hartanya. Dia tidak sporadis dalam membeli kitab, tidak sporadis dalam mengikuti halakoh-halakoh taklim, karena saking semangatnya sehingga bisa jadi dia mempelajari ilmu yang bukan kapasitas dia saat ini untuk belajar itu, sehingga dia menghabiskan waktu, pikiran, dan juga harta dengan sia-sia dan dia tidak mendapatkan apa-apa. Nah, ini yang dihindari dari belajar tapi tidak manhaji. Jadi dengan kita mempelajari manhaj ulama dalam menuntut ilmu agama ini, di situ kita akan lebih mempersingkat waktu, lebih barokah juga, dan juga seseorang akan lebih bisa sampai kepada tujuannya, sehingga betul-betul dia menghasilkan atau memperoleh ilmu yang bermanfaat seperti yang diharapkan. Dan sebagaimana yang kita ketahui bahwa materi ini saya ambil dari ceramahnya Syekh Saleh bin Abdul Aziz Ali Syekh yang berjudul Manhajiyah fi Thalabil Ilmi At-Ta'sil fi Thalabil Ilmi, yaitu metodologi dalam menuntut ilmu agama dan juga pembasican dalam belajar. Dan hal ini bukan suatu yang baru dalam dunia ilmu pengetahuan. Pada setiap disiplin ilmu kita dapati apa yang dikenal dengan pendahuluan ilmu atau al-madkhal, pintu masuk dalam setiap disiplin ilmu itu ada. Maka ini merupakan pintu masuk dari semua ilmu agar seorang bisa belajar secara sistematis dan mendapatkan manfaat yang diharapkan. Kemarin kita sampai kepada persoalan tentang akhlak dan sifat yang darurat dimiliki oleh seorang dalam perjalanannya menuntut ilmu agama. Syekh Abdul Aziz atau Syekh Saleh bin Abdul Aziz Ali Syekh menyebutkan awaluha wa a'zamuha an yakuna mukhlisan li rabbih jalla wa ala fi talabihi lil ilmi. Ini yang paling penting. Itu hendaknya seseorang itu ikhlas kepada Rabb-nya Subhanahu wa taala dalam belajar ilmu agama. Jadi bukan untuk sekedar dia mencari gelar agar suaranya didengar, agar menjadi orang yang terpandang, punya ijazah, atau dari tujuan-tujuan dunia lainnya. Melainkan semata-mata mencari keridhaan Rabb-nya Subhanahu wa taala. Lianna talabal ilmi ibadatun. Karena yang namanya mencari ilmu agama, belajar ilmu agama itu adalah ibadah. Wal malaikatu kama thabata fil hadis sahih tada'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna'. Dan para malaikat seperti yang terdapat dalam hadis yang sahih, mereka meletakkan sayap-sayapnya untuk para penuntut ilmu karena ridha akan apa yang mereka perbuat. Jadi malaikat ridha
Dan Allah Subhanahu wa taala juga ridha akan apa yang ditempuh oleh seorang penuntut ilmu. Wal malaikatu tadawwaj niyata li talibil ilmi ridan bima yasna fa hadhihi ibadah la budda li qabuliha wa li taufiqillahi jalla wa ala li sahibiha an yakuna mukhlishan. Maka ibadah ini agar bisa diterima dan mendapat taufik dari Allah dalam menempuhnya, ibadah ini orang yang menempuhnya harus ikhlas dalam mengerjakannya, semata-mata mengharap wajah Allah dan semata-mata mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Yani la yatlubul ilmi linaili martabatin dunyawiyah. Bukan untuk mendapatkan kedudukan dunia. Wala yatlubul ilm asy-syar'i ilmal kitab was sunnah linaili jahin aw sum'ah. Begitu juga dia menuntut ilmu bukan untuk mendapatkan kedudukan dan agar dia didengar, aul yusbiha mu'alliman, atau agar dia menjadi seorang mu'allim, menjadi seorang guru, menjadi seorang syekh, aul yusbiha muhadiran, atau sebagai penceramah terkenal, aul yushar ilaihi bil banan. Begitu juga bukan dalam rangka agar dia dianggap sebagai orang yang kenapa Asrop dijemput pulang? minta pulang. Ayah ngajar dulu ya. Nanti Asrop kesini lagi. Iya. Kan soalnya belum main sama Asrop. Iya. Aul yusbiha muhadiran aul yushar ilaihi bil banan. Maksudnya tuh si fulan kalau mau belajar itu sama si dia, kalau mau tanya sama si dia. Itu maksudnya liushar ilaihi bil banan. Ya, artinya dijadikan sumber rujukan. Bukan itu tujuan dalam menuntut ilmu, dan itu bukan ya niat yang ikhlas. Auliyakuna mulqiyan lidurusin wa nahwi dzalik. Begitu juga bukan dalam rangka agar dia bisa ngisi di sini, ngisi di sana, ceramah sana sini, khutbah kemana-mana. Bal yakunu qasduhu at-ta'abbud lillah. Melainkan niatnya semata-mata untuk ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala bihada. Dengan dia mencari ilmu itu niatnya ibadah. Wa an yatakhallas minal jahalah, dan agar dia bisa keluar dari kebodohan tentang agama Allah. Fa ya'budullahu azza wa jalla ala basirah, sehingga dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu. Nah, itu maksud dari ikhlas dalam menuntut ilmu agama. Jadi di sini yang dimaksud dengan ikhlas kita bisa simpulkan adalah mengharap ganjaran dari Allah semata, kemudian dalam rangka mengangkat kebodohan dan keluar dari kebodohan tentang agama Allah, dan yang ketiga agar dia bisa beribadah kepada Allah di atas ilmu, di atas basirah. Idzan al-ikhlasu fi talabil ilmi an yakunal muradu wajh Allah. Maka dari sini kita ketahui bahwa ikhlas dalam menuntut ilmu itu yaitu seorang niatnya hanya mencari wajah Allah, mencari keridhaan Allah Azza wa Jal. La aradan minad dunya, bukan segenggam dari dunia. Bi anwa'i tilkal arad, ya, apapun dunia yang dia cari, ya, bukan itu tujuannya. Wa yakunu nawiyan an yarfa'al jahala an nafsi, sehingga niat dia dalam belajar, dalam ya membahas, dalam ya mencari tahu tentang agama Allah, itu semata-mata biar dia keluar dari kebodohan tentang persoalan yang lagi dia pelajari itu. Gitu. Ya. Bukan, apalagi kalau sekarang dia mencari satu persoalan buat dia bikin status misalnya. Atau biar dianggap sebagai seorang sunni, salafi, ahlus sunnah, atau dianggap sebagai seorang yang komitmen terhadap agama, terhadap manhaj. Bukan itu. Melainkan semata-mata untuk mengangkat kebodohan. Yang pertama dari dirinya, kemudian dari orang sekitarnya.
Kemudian berkata Syekh, qala su'ila Imam Ahmad qila lahu kaifal ikhlas fil ilm. Imam Ahmad pernah ditanya, gimana sih ikhlas dalam belajar? Berkata Imam Ahmad, al-ikhlasu fi an yanwiya raf'al jahala an nafsih. Ikhlas dalam belajar adalah niatnya untuk keluar dari kebodohan, dirinya sendiri. Li'annahu la yastawi alimun wa jahil. Karena tentunya tidaklah sama antara orang yang alim wa jahul dan dengan orang yang jahil. Qala jalla wa ala, Allah jalla wa ala berfirman, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Surat Az-Zumar ayat 9. Apakah orang yang kunut itu artinya dawamut ta'ah, senantiasa mentaati Allah, di ana al-lail, di penghujung malam, sujud, wa qa'iman, dan berdiri, yahdharul akhirah, khawatir dengan nasibnya di akhirat, wa yarju rahmata rabbi, mengharap rahmat Rabbnya. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun, katakanlah kepada mereka wahai Muhammad, apakah sama orang yang tahu wal ladzina la ya'lamun, dengan orang yang tidak tahu. Maksudnya tidak sama kedudukannya orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Ya, jadi ayat ini menerangkan kedudukan orang yang berilmu, ya, dan juga bahwa ilmu itu adalah untuk seseorang ya lebih ya memiliki basirah, ya takut kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas bimbingan ilmu. Wa qala jalla wa ala fi ayatil mujadilah, dan Allah taala juga berfirman pada ayat dalam surat Mujadilah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang beriman dari kalian dan orang-orang yang diberikan kepadanya ilmu beberapa derajat. Jadi Allah tinggikan kedudukan orang yang berilmu dari orang yang tidak berilmu. Faidzan Allah Jalla wa Ala faddala ahlal ilm ala ghairihim. Maka ayat ini menerangkan bahwasanya Allah Jalla wa Ala melebihkan kedudukan orang yang berilmu dari yang tidak berilmu. Jadi enggak sama. Dan enggak boleh kita juga menganggap mereka sama dan memperlakukannya sama. Walladhi yatlubul ilm liya'budallaha ala basirah liyukhallis nafsahu huwa minal jahalah waliyakuna fi hayatihi muwafiqan lima syara' Allah jalla wa ala hadza qad akhlas. Maka orang yang mencari ilmu, ya, mencari tahu tentang agama Allah, agar dia bisa beribadah kepada Allah di atas ilmu, membebaskan dirinya dari kebodohan, dan agar kehidupannya itu sesuai dengan syariat yang Allah Azza wa Jalla perintahkan, hadza qad akhlas, dia inilah orang yang telah ikhlas. Li'annahu qasada wajha Allah Jalla wa Ala, karena dialah orang yang mengharapkan wajah Allah. Qasada an yanjua min an yakuna muttabi'an li hawahu jahilan muqallida. Dialah orang yang ingin untuk selamat dari mengikuti hawa nafsu, bodoh dan cuman ikut-ikutan. Berkata Syekh, qala al-ikhlasu awwalu tilka syara'id wa awwalu tilkal adab was sifat. Jadi syarat yang pertama, begitu juga adab yang pertama, sifat yang utama dalam menuntut ilmu itu adalah menjaga keikhlasan. Fasifatu wal adabu kathiratun sunnifat fihi kutubun wa mu'allafatun ba'duha saghirah wa ba'duha kabir. Lakin nadhkuru minna ma yahumu fi hadzal maqam. Sifat-sifat yang harus dimiliki serta adab berikut akhlak yang wajib ya menjadi penghias seorang penuntut ilmu itu ada banyak. Sampai-sampai para ulama menulis kitab-kitab, karya-karya, ada yang kecil, ada yang besar. Tapi di sini kami hanya akan menyebutkan yang sesuai dengan topik yang kita bahas di sini.
Maka di samping yang pertama yaitu keikhlasan tadi, tsaniha yang kedua adalah an yakuna rafiqan mutarafiqan fi talabil ilmi. Yaitu hendaknya seorang itu rafiq, yaitu lembut, tidak membebani dirinya dengan beban-beban yang tidak sanggup dia pikul dalam menuntut ilmu agama. Nanti kita bahas ya apa yang dimaksud dengan rafiqan di sini. Ya, kalau rifq itu dia sendiri artinya adalah lembut. Ya. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbarana bi khabarin amin. Karena berdasarkan hadis yang umum, Nabi berkata, "Innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullih." Kata Nabi, sungguhnya Allah mencintai kelembutan dalam semua urusan. Yuhibbur rifqa fil amri kullihi wa hadha dhuhurun fil umum. Ini maknanya universal, dalam segala urusan harus lembut. Ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, begitu juga Nabi bersabda, "Inna rifqa ma kana fi syai'in illa zanah." Kelembutan tidak terdapat pada sesuatu kecuali pasti dia akan menghiasinya. Wa yadkhul fi dzalika al-ilm wa talabil ilm. Termasuk dalam hal ini lembut dalam persoalan ilmu dan mencari ilmu. Kaifa yakunu tarafuq? Terus apa yang dimaksud dengan tarafuq? Lembut dalam menuntut ilmu. Yakunu bi alla tarumal ilma jumlah. Jangan belajar sekaligus. Semua mau dia raup. Melainkan harus sedikit demi sedikit. Itu yang dimaksud dengan lembut. Karena kebanyakan orang nggak mampu. Ya, begitu juga jangan belum menguasai ilmu dasar sudah mau yang berat. Nah ini nggak rifq namanya, nggak lembut dia dalam belajar. Atau juga dalam mengajar. Belum memulai yang dasar, sudah membahas yang besar. Ini nggak rifq namanya, kesian para penuntut ilmu. Ya, dihabisin waktunya untuk hal-hal yang belum saatnya mereka tahu. Kama qala laka Ibnu Syihab Az-Zuhri al-Imam at-Tabi'i al-Ma'ruf. Hal ini pernah dikatakan oleh Az-Zuhri, ya. Ibnu Syihab, seorang tabi'i imam yang terkenal, ia berkata, "Man ramal ilma jumlah dhahaba anhu jumlah." Barang siapa yang meraup ilmu sekaligus, hilangnya pun juga sekaligus. Wa innamal ilmu yutlabu ala marril ayyam wal layali. Ilmu itu ditempuh, dicari, digali bersamaan dengan pergantian hari dan malam. Jadi sedikit demi sedikit. Wa qad afsana hadzal ma'na syair haitsu qala, dan ada seorang penyair yang mengatakan tentang persoalan ini dengan bahasa yang gamblang. Dalam syairnya dia bilang, "Al-yauma ilmun wa ghadan mithluhu min nukhabil ilmi allati tultaqat yuhassilul mar'u biha hikmatan wa innamas sailu ijtima'un nuqat." Hari ini ilmu dan besok yang semisalnya. Jadi hari ini belajar ini, besok nambah lagi gitu. Min nukhabil ilmi allati tultaqat. Dari potongan-potongan ilmu yang dia pungut. Yang dia gali. Yuhassilul mar'u biha hikmatan. Dengan cara yang begitu, yang perlahan-lahan, seseorang akan mendapatkan ilmu, kebijaksanaan. Wa innamas sailu ijtima'un nuqat. Karena sungguhnya luapan air itu adalah berasal dari titikan hujan, dari tetesan hujan. Maka kata Syekh, qala ar-rifqu matlub. Maka dalam menuntut ilmu itu harus rafiq. Orang itu harus lembut. Kaifa yakunu rifq? Apa yang maksudnya lembut di sini? Bi alla tarumal ilma jumlah. Yaitu jangan mengambil ilmu secara sekaligus. Bima'na wahidun yuridu an yarumal ilma tafsir. Yadhabu yaqra' tafsir Ibn Jarir. Tafsir Ibn Jarir fihi kullu tafsir. Hadha ramal ilma jumlah. Ma yuhassil.
yabda wa yantahi min tafsir Ibnu Jarir wa idza sa'altahu lam yu'allaq bi dhihnihi min at-tafsir illa al-qalil. Seperti misalnya seorang yang ingin belajar tafsir, kemudian dia baca tafsir Ibnu Jarir. Ya, tafsir Ibnu Jarir itu ya fihi kullu tafsir. Ya, semua tafsir itu ada di tafsir Ibnu Jarir. Nah, orang ini dia namanya mengambil ilmu sekaligus. Yang seperti ini kebanyakannya nggak akan menghasilkan apa-apa. Dia mulai membaca tafsir dan hingga dia berakhir pada akhir tafsir Ibnu Jarir, kalau kamu tanya dia, nggak bakal ada yang nempel di kepalanya dari tafsir itu kecuali sedikit. Yatadzakkar annahu qara'a kadza wa qara'a kadza walakinnahu la yusih dzalik. Dia cuma bisa ingat bahwa dia pernah baca ini, dia pernah baca itu, tapi dia nggak bisa ungkapkan tentang tafsir satu ayat pun ya dalam bentuk tafsiran yang sesuai. Karena dia ya ramal ilm, dia mau raup sekaligus. Idzan kaifa yakun? Terus gimana dong caranya? Labud minat tadarruj. Harus tadarruj, harus bertahap. Dan tadarruj itu sunnah labud minna. Dia itu sunnah dalam thalabul ilmi. Jadi thalabul ilminya sunnah, tadarrujnya juga sunnah, bertahapnya juga sunnah. Ya. Kadzalika rajulun yuridu an yatluba ilmal hadits yadhabu ila nail autar yabda bih. Yang lainnya pengen menuntut ilmu hadis. Dia langsung ya baca Nailul Autar. Ya, dia mulai baca Nailul Autar atau Fathul Bari. Ya. Dia baca semua. Kemudian dia bilang ana khalas intaitu min mujallad min Fathul Bari. Saya sudah selesai baca ya 1 atau 2 jilid dari Fathul Bari. Hadza rajul i'lam annahu lan yuhassila ilma ala ma kana alaihi ahlul ilm. Orang yang seperti ini ketahuilah, kata Syekh, nggak akan mendapatkan ilmu seperti yang diraih oleh para ulama. Fayakunu qari'an mutatsaqifan indahu ma'lumatun mutanathirah. Dia itu cuma menjadi seorang kutu buku, ya, seorang mutsaqif, ya, seorang yang memenuhi otaknya dengan pengetahuan yang maklumatnya itu terpencar-pencar. Tidak ya tersusun, tidak terbangun di atas pondasi yang bertahap, sehingga nggak kokoh. Lakin laisa huwal ilmu alladhi qad ussil. Nah, ilmu yang dia dapat dari hasil dia baca tadi itu bukan ilmu yang tertanam kokoh, ya, memiliki pondasi yang kokoh. Walladzi ba'dahu sayakunu aliman. Ilmu yang seperti itu tidak akan menjadikan orangnya menjadi alim. In waffaqallahu azza wa jalla. Ya. Kalau Allah azza wa jalla ya memberinya taufik. Ya, artinya orang yang menuntut ilmu dengan cara ya belajar sekaligus ya tanpa dia bertahap, kebanyakannya dia cuman ya tahu, tapi apa yang dia ketahui itu ilmunya tidak tertanam dengan baik dan tidak kokoh, ya, seperti halnya para ulama yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dalam belajar. Kadzalika fil fiqh, begitu juga dalam ilmu fikih. Madza qara'ta fil fiqh? Apa yang udah kamu baca dalam ilmu fikih? Dia bilang ana aqra' fil Mughni. Aku baca kitab Mughni Ibnu Qudamah. Aku juga baca Al-Majmu'-nya Nawawi. Hadza yasduq alaihi annahu lam ya'khud bit tarafuq. Orang yang seperti ini nggak bisa dibilang lembut dalam belajar. Tapi ramal ilma jumlah. Tapi dia langsung ngebut. Ya, bukan lembut tapi ngebut. Al-Mughni wal Majmu' wal Kutubul Kibar hadza innama ya'ni masailuha al-kibar min ahli ilm. Seperti kitab Mughni, kitab Al-Majmu' dan kitab-kitab yang besar lainnya. Ini persoalan-persoalan yang dimuat di dalamnya adalah persoalan-persoalan yang besar juga yang ditulis oleh para ulama
dan yang menggalinya para ulama. Lakin talibul ilmi mubtadi la yaqra'uha qira'ah min awaliha ila akhiriha. Seorang penuntut ilmu yang baru itu nggak perlu dia membaca buku-buku ini ya sekaligus dia baca ya dari awal sampai akhir. Kalau dia masih seorang pemula dalam menuntut ilmu, la syakka annahu qad yahtaju ila bahthi mas'alatin bi khususnya yarji'u fiha ila al-mutawalat. Buku-buku yang seperti itu, seperti misalnya Al-Mughni, begitu juga Al-Majmu', itu diperlukan saat seorang itu perlu membahas satu persoalan, perlu menelaah satu persoalan. Nah, di situ dia buka buku-buku itu. Lakin la yaqra'u sardan yamuru 'alaiha. Tapi bukan untuk dibaca dari awal sampai akhir. Seterusnya. Ya, terlebih khusus kalau dia adalah seorang pemula dalam thalabul ilmi, dia nggak akan mendapatkan apa-apa. Itu yang dimaksud dengan jangan belajar ya ngebut, semuanya mau dibaca gitu loh. Bagus semangat seperti itu, cuman bukan begitu caranya dalam belajar. Gitu ya. Mungkin ada orang yang mengatakan apa salahnya saya baca gitu kan? Saya baca Majmu' Fatawa dari awal sampai akhir. Ya kalau Anda seorang ya tingkat lanjut dalam thalabul ilmi ya mungkin. Tapi seorang yang dia pemula, dia akan ketemu persoalan bahasa, persoalan ya yang dibahas dengan tinjauan bahasa, yang dibahas dengan tinjauan usul fikih, yang dibahas dengan tinjauan filsafat. Dia nggak akan paham. Ya, dia nggak akan paham. Ya, kenapa? Karena dia belum memiliki pondasi untuk masuk ke dalam kitab-kitab besar itu. Syekh melanjutkan, aidan la yahtam talibul ilm wa hadha min furu'it tarafuq. Nah, termasuk dari ya lembut dalam talabul ilm, la yahtam bit tafsilat. Nah, ini penting juga. Jangan ya terlalu fokus dalam pendetilan. Ya, jangan terlalu fokus dalam pendetilan. Fa innahu idza kana fi talabil ilmi ihtamma bi daqiqil masail. Kalau di awal dia menuntut ilmu belum apa-apa sudah masuk ke dalam persoalan-persoalan yang halus, persoalan-persoalan yang detail, yang menjelimet, ya, fa innahu yansa, dia akan cepat lupa. Walan yuhasila ilman, dan dia nggak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat buat dia. Liannahu lam yuassil, wa lam yabni al-qaidah allati ma'aha tufham tilka tafsilat. Karena dia belum punya pondasi dan belum punya kaidah. Yang mana kaidah itu sebagai bahan untuk dia memahami rincian-rincian tadi. Ba'duna yadhabu ila durusin mufassalah jiddan. Sementara itu ada orang-orang, sebagian dari kita yang belajar pelajaran yang udah detail, yang sudah menjelimet. Yamkuth ashabuha fi kitabin sinin adada tawilah man tahu minhu. Ya, dia belajar kitab yang mendetail seperti itu tahunan yang panjang. Udah gitu belum juga selesai. Au fil babil wahid yajlisuna ashhur, atau pada satu bab itu menghabiskan waktu berbulan-bulan. Kenapa bisa begitu? Karena terlalu pendetilan, masuk kepada pendetilan. Guru pun juga begitu, nggak boleh dia membebani seorang pemula dengan persoalan-persoalan yang terlalu berat. Maksud terlalu berat di sini masuk kepada pendetilan. Ya. Yang mana si mad'u atau si penuntut ilmu pemula ini belum saatnya dia ya makan daging seberat itu. Porsinya dia makan bubur. Jadi jangan dikasih daging. Wa yadhunnu anna hadza yuhassil ma'ahu ilman. Orang ini menyangka bahwa dengan cara itu dia akan dapat ilmu. Lah, kata Syekh. Enggak. Hadhihi tariqah laysat bi tariqatin manhajiyah. Ini bukan manhaji. Metodenya salah. Lianna lam yataraffaq sahibuha fiha. Karena dia dalam hal ini
tidak menempuh jalan kelembutan. Walaqad qala jalla wa ala, dan Allah jalla wa ala telah berfirman, walakin kunu rabbaniyin, tetapi jadilah kalian para rabbani, bima kuntum tuallimunal kitab wa bima kuntum tadrusun, dengan apa yang kalian ajarkan dari Alkitab dan dengan apa yang kalian belajar. Kunu rabbaniyin, maksud dari firman Allah, jadilah kalian rabbani. Fassara Abu Abdullah Al-Bukhari rahimahullah rahmatan wasi'ah fi sahihih. Al-Imam Bukhari mentafsirkan maksud dari ayat ini dalam sahihnya. Qala ar-rabbani, ini maksud dengan rabbani itu adalah alladhi yurabbin nas bisigharil ilmi qabla kibariha, yaitu yang mentarbiyah manusia dengan ilmu yang kecil dulu sebelum masuk kepada ilmu yang besar. Hadza rabbani fil ilm, dialah seorang rabbani dalam ilmu, wa tadris, dan dalam pelajaran. Huwallazi yurabbin nas bisigharil ilm qabla kibariha, dialah orang yang mentarbiyah manusia dengan mengajarkan ilmu yang dasar-dasar dulu sebelum ilmu-ilmu yang besarnya. Jadi gitu. Jadi rafiq, lembut, menjadi seorang rabbani, yaitu mengajarkan ilmu yang dasar dulu sebelum yang besar. Itulah yang manhaji dalam menuntut ilmu dan dalam pengajaran. Yashruful mudarrisu wa talibul ilmi idza darras an yadhkura kulla ma ya'lam fil mas'alah. An yadhkur ba'da tahdhirihi wasi', ba'da tahdirin wasi' kullama wasala ilai tahdiruhu. Lakin hadha syarafun lahu walakinnahu laisa binafi' liman yu'allim. Nah, ini juga penting kaitannya dengan keikhlasan. Tentu seorang guru itu menjadi mulia, kelihatan hebat. Begitu juga seorang penuntut ilmu, ya. Apabila dia dalam mengajarnya menyebut semua yang dia ketahui seputar persoalan yang lagi dia bahas. Dia sebut semua persoalan yang terkait dengan topik yang dia bahas. Ya, dia sebutkan berdasarkan ingatannya. Semua yang dia ingat tentang persoalan yang dia bahas. Ini mulia bagi si guru, kelihatan kredibel, kelihatan bahwa dia itu seorang yang ahli, ya. Lakinnahu laisa binafi' liman yu'allim, tapi nggak berguna bagi si murid, ya, nggak berguna bagi si murid. Nah, berarti di sini guru pun juga harus ikhlas dalam belajar. Mengajar itu bukan untuk dianggap wah, dianggap keren, dianggap berani, syuja, nggak takut. Bukan untuk dianggap dia itu luas pengetahuannya, ya. Karena syaitan juga masuk melalui pintu itu. Jadi si murid harus ikhlas, si guru pun juga harus ikhlas, ya. Bukan untuk show of force, unjuk kebolehan dalam mengajar itu. Berkata Syekh, li'annahu huwa yasta'rid ma'alim. Dia, si guru ini memaparkan semua yang dia tahu. Wal alim innama yu'ti mahtaju ila sami. Tapi sebenarnya seorang alim itu dia memberikan sesuai porsi yang dibutuhkan oleh orang yang dengar. Itu orang yang alim. La yu'ti ma huwa fawqa maqdarati fahmi sami. Bukan memberikan materi di luar batas kemampuan si murid. Yu'ti ma yahtaju ilaihi sami. Tapi apa yang dibutuhkan oleh si murid. Nah, ini yang tahu siapa alim. Gitu loh. Jadi alim itu harus tahu ini audiensnya siapa. Sekalipun misalnya persoalannya agak berat, audiensnya mungkin beragam, semua dikasih porsinya. Ini yang saya dapatin di majelisnya Syekh Mukbil, ya.
Saya mobil ngajar misalnya muwatta. Saya punya majelis itu Mustadrak Hakim. Ya, walaupun mungkin ini pembahasan agak lanjut, ya, buat tingkat lanjut, ya, atau misalnya beliau punya daras kitab atau karya beliau itu Sahih Musnad mimma laisa fi sahihain. Mungkin ini tingkat lanjut, tapi di majelisnya beliau juga bagi yang ya para pemula dikasih faidah-faidah yang sesuai dengan ya kemampuannya. Jadi walaupun di majelis itu dari beragam macam tingkat pengetahuan, ada yang pemula, ada yang lanjut, semua dapat manfaat. Gitu. Jadi begitu juga dalam pemilihan kitab, ya, dalam ya cara dia mengulas, ya, dia nggak show of force, dia tidak unjuk kebolehan di situ, melainkan dia ya memberikan apa yang dibutuhkan oleh murid. Nah itu yang tahu alim, ya bukan si murid. Ya, saya mau ini Syekh. Seorang Syekh kalau dia lihat, oke tapi ini belum saatnya Anda pelajari, ya arahkan dia, jangan ini dulu, pelajari ini dulu gitu. Itu biar rafiq, si gurunya rafiq, si muridnya juga rafiq. Idzan fala budda min at-tarafuq. Maka harus adanya tarafuq. Ya, lemah lembut, ya. Kaifa yakunu tarafuq? Bagaimana lemah lembut itu? Sayati jawabuhu fi bayanil manhaj sahih fi tadarruj fi talabil ilm. Ya, jadi apa yang disampaikan tadi ya termasuk bentuk dari tarafuq yaitu tadarruj, dan akan datang lagi keterangan tentang masalah ini ya pada pembahasan yang berikutnya seputar tadarruj dalam thalabul ilmi. Ya, seputar bahwa seorang itu gimana dia harus tadarruj. Nanti Syekh akan sebutkan dalam disiplin ini kitabnya ini dulu. Dalam disiplin ini kitabnya ini dulu, gitu. Ya, lebih rincinya lagi. Nah, ini insyaallah pertemuan kita yang kedua. Saya rasa cukup. Semoga ada manfaatnya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.